Selamat datang kembali di media pembelajaran Bahasa Indonesia. Materi kali ini kita akan membahas tentang teks berita yang diajarkan di kelas 8 semester 1. Teks berita. Teks berita pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pengertian, struktur, unsur, ciri, jenis, dan teknik membaca. Pengertian teks berita. Teks berita merupakan teks yang berisi tentang segala sesuatu yang terjadi di dunia yang ditulis di media cetak, disiarkan di radio, ditayangkan di televisi, atau diunggah di situs. Berita berisi fakta, tetapi tidak semua fakta diangkat menjadi berita. Struktur teks berita. Ada judul berita, kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Judul. Judul berguna untuk menolong pembaca agar segera mengetahui peristiwa yang akan diberitakan. Jadi kalau bikin judul itu diusahakan semenarik mungkin. Teras atau lead atau yang disebut tadi kepala berita terdapat pada paragraf pertama pada sebuah berita. Menentukan isi berita yang akan dibaca atau tidak. Merupakan peristiwa yang diberitakan secara singkat, setidaknya mengandung jawaban apa, di mana, siapa, kapan. Tubuh berita berisi peristiwa atau kejadian yang dilaporkan. Di bagian ini banyak mengulas mengenai jawaban atau pertanyaan mengapa dan bagaimana. Sedangkan pada bagian ekor berita berisi tentang penutup berita yang disampaikan. Ciri-ciri teks berita. Ciri penanda kejadian dalam teks berita. Ada fakta. Berita mengandung peristiwa yang bersifat fakta, bukan imajinasi atau cerita fiksi. Up to date. Berita yang selalu diperbaharui setiap waktu. Luar biasa. Peristiwa yang diberitakan jarang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, penting dan ternama. Peristiwa melibatkan orang penting, dikenal masyarakat, pejabat, aktris, politikus, dan seniman. Selanjutnya, ciri bahasa. Lugas, tidak bertele-tele, sederhana, mudah dipahami, singkat, menarik, dan netral. Tidak memihak satu golongan masyarakat. Ciri kebahasaan, memulai kalimat dengan kata depan dan benda. Memulai dengan kata kerja dasar, mulai dengan sebuah kutipan, dan mulai dengan sebuah pertanyaan. Unsur teks berita. Untuk unsur teks berita kita biasa mengenal dengan 5W plus 1H, namun sekarang kita ada singkatan tersendiri yaitu adik simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang pertama apa? Berisi pernyataan-pernyataan yang dapat menjawab pertanyaan apa, hal, atau peristiwa yang diberitakan. Siapa? Memuat keterangan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa. When? Kapan? Menyebut kapan kejadian peristiwa. Di mana? Berisi deskripsi lengkap tempat kejadian. Mengapa? Memuat alasan sebab atau latar belakang terjadinya peristiwa. Bagaimana? Menjelaskan proses kejadian dan akibat dari peristiwa tersebut. Jenis teks berita. Berdasarkan dunia jurnalistik. Jurnalistik, bukan jurnalistrik ya. Straight news merupakan berita langsung apa adanya. Hard news, peristiwa yang tiba-tiba, dan soft news sebagai pendukung berita utama. Deep news, pendalaman semua informasi yang diperoleh. Investigation news, atau berita investigasi, berita yang dikembangkan berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber. Interpretative news, berdasarkan pendapat atau penelitian penulis atau reporter. Dan opinion news, berisi tentang pendapat seseorang.
Selanjutnya berdasarkan isi ada berita tentang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, politik, olahraga, dan hiburan. Tentu kalian punya kesukaan tersendiri ya. Berita apa yang kalian suka simak? Sering baca atau sering tonton? Berdasarkan media penyampaiannya ada media radio, televisi, surat kabar, tabloid, dan lain-lain. Ya, ini untuk teknik membaca berita. Teknik membaca teks berita. Ada artikulasi atau pelafalan. Artikulasi merupakan perubahan rongga dan ruang di dalam saluran suara dengan tujuan untuk menghasilkan bunyi bahasa. Dalam membacakan teks berita, artikulasi atau pelafalan yang digunakan harus jelas agar informasi yang disampaikan juga terdengar dengan jelas. Maksudnya kayak tadi, kita kalau ngomong R ya R, ngomong apa ya tetap apa, jangan seperti orang yang kumur-kumur. Untuk intonasi merupakan hal yang berhubungan dengan naik turunnya suara atau adanya penekanan dalam suara. Jadi kita membaca itu tidak datar-datar saja, tidak cuma berita kali ini kita akan membahas tentang terjadinya kebakaran. Harus ada naik turunnya. Ya. Untuk penjedaan merupakan kegiatan berhenti sejenak untuk mengatur nafas saat membaca teks berita. Seperti saya ini dari tadi karena bacanya itu terlalu buru-buru jadi ngomongnya agak belibet. Selanjutnya sikap atau gestur. Membaca teks berita tidak hanya membahas tentang cara pembaca membacakan teks berita, tetapi juga bagaimana sikap tubuh atau gestur pada saat membaca teks berita. Jadi kalau kita melihat pembaca radio televisi itu biasanya mereka punya gestur tersendiri, punya ciri khas tersendiri dalam membacakan berita. Memahami isi teks berita. Seorang pembaca berita harus memahami isi dari teks berita dengan baik dan menyeluruh sebelum proses membaca berita. Sebaiknya pembaca sudah mempelajari isi teks berita tersebut dengan baik. Tidak mungkin kan kita membacakan berita yang sedih, malahan kita dengan ekspresi wajah yang gembira. Nah, selanjutnya yang keenam, memperhatikan volume suara dan faktor pendukung lainnya. Volume suara dalam membaca teks berita harus diatur dengan baik sehingga bisa jelas terdengar. Pembaca teks berita juga harus memperhatikan faktor pendukung lainnya dalam membaca teks berita. Hal tersebut diantaranya adalah busana dan riasan yang dikenakan, khususnya untuk pembaca berita televisi atau yang berhadapan langsung dengan pendengar, penggunaan peralatan dengan teknologi tinggi, dan lain-lain. Ya, itu materi kita kali ini.